NIM 2000111108. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang klasifikasi alat tes, yaitu tes proyeksi dan tes non proyeksi. Marilah kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita mulai dengan tes proyeksi. Nah, tes proyeksi ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, di mana di buku dari Sigmund Freud itu yang berjudul Interpretation of Dream pada tahun 1900. Jadi tes ini pertama dikenalkan oleh Sigmund Freud di dalam bukunya Interpretation of Dream. Oke, tadi kan dimulai dari Freud, dimulai dari bukunya Freud yang berjudul Interpretation of Dream. Nah, sekarang kita memasuki ke jenis-jenis alat tes dari tes proyeksi tersebut. Nah, tes yang pertama adalah tes Rosa, di mana tes Rosa itu termasuk jenis tes proyeksi yang jenis bercorak tinta. Nah, tes Rosa tersebut itu pertama kali digunakan oleh pelopor tes Rosa itu adalah Hermann Rosa. Hermann Rosa pada tahun 1921. Sejarah dari tes Rosa tersebut, di mana Hermann Rosa itu bereksperimen kepada pasien Asilium. Nah, jadi eksperimen dari Bang Hermann ini yaitu bagaimana coba reaksi daripada pasien Asilium itu terhadap kartu dengan bercorak tinta. Jadi menggunakan kartu yang bercorak tinta. Itu sejarahnya daripada tes Rosa. Nah, ada pun tujuan dan fungsi tes tersebut, yaitu bercorak tinta. Tujuannya itu untuk menilai kepribadian orang tersebut. Jadi fungsi dan tujuannya itu untuk menilai kepribadian orang tersebut, bagaimana untuk mendeteksi masalah itu. Nah, masalah itu terutama kepada mendeteksi masalah dalam pikiran. Jadi tes ini itu untuk orang yang mempunyai terutama di masalah pikiran, di mana dia itu tidak mengungkapkan secara benar-benar ini. Nah, sehingga menggunakan tes Rosa, yaitu tes yang menggunakan bercorak tinta. Oke, yang kedua kita masuk ke dalam tes HTP. Tes HTP tersebut dipelopori atau dicetuskan oleh John Beck. Bang John Beck ini, sejarah dari tes HTP ini yaitu bagaimana kalau menurut Bang John dari gambar pohon, rumah, dan orang itu dapat diasosiasikan dalam sebuah aspek-aspek yang relevan. Jadi menurut Bang John ini, gambar tersebut itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, ada pun fungsinya yaitu menganalisis kepribadian dan latar belakang
Oke, yang ketiga yaitu tes bau. Nah, tes bau itu dipelopori oleh Emil Jagger. Emil Jagger pada tahun 1928. Sejarah dari tes bau ini teman, yaitu bagaimana Emil Jagger itu memakai tes ini untuk seleksi pekerja-pekerja perusahaan. Jadi ini itu untuk pekerja-pekerja. Oke, adapun tujuan dari tes ini adalah jadi aspek-aspek kepribadian itu diungkap melalui 3 aspek. Pertama, aspek imajinasi. Jadi tes bau ini bagaimana untuk memancing imajinasi seseorang tersebut. Yang kedua, emosi. Jadi yang di samping imajinasi itu juga memancing emosi yang menetes. Jadi sebagai kita misalnya dites ya, kita juga pertama imajinasi kita terpancing, kedua emosi kita. Bagaimana emosi tersebut itu ya menjadi sebuah imajinasi. Oke. Yang ketiga yaitu dinamisme. Jadi tes ini dia untuk memancing sebuah 3 aspek, yang pertama imajinasi, kedua emosi, ketiga dinamisme. Oke, berikutnya yang keempat adalah tes SSCT, yaitu Synthesis Complex Test. Nah, di mana tes ini dikemukakan oleh Joseph Sheck dan Sidney Levy, yaitu berkolaborasi dalam sebuah klinik kesehatan mental di New York. Jadi tujuan dari tes SSCT ini bagaimana mengungkap aspek dari SSCT ini ke dalam sebuah 4 aspek. Jadi bagaimana hubungan antara individu dengan keluarganya. Yang kedua, mengungkap hubungan individu dengan kehidupan seksualnya. Yang ketiga, mengungkap kehidupan individu dengan orang lain. Yang keempat, ini bagaimana mengungkap konsep diri atau aktualisasi diri dari individu yang tes. Oke, bagi yang terakhir atau yang kelima yaitu tes DAP atau Trial of Persuasion. Tes ini dipelopori oleh Karen Markel. Tes ini bagaimana Karen itu menginginkan sebuah gambar, mengatur sebuah gambar, yaitu yang namanya Good News. Jadi tujuan dari gambar tersebut, tujuan dari tes DAP, yaitu menginterpretasikan bagaimana seseorang itu menggambarkan dirinya itu dari gambar. Terus bagaimana meluapkan emosi tersebut itu ke dalam gambar itu. Tujuan itu untuk mengungkap diri dari individu tes dengan bagaimana emosi per individu dalam mengungkapkan tes itu melalui dalam segi apa. Jadi dalam segi bisa ditunjukkan dalam segi dia menggambar, jadi bisa dilihat orangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tes non proyeksi. Nah, tes non proyeksi itu pertama jenis-jenis alat tesnya yaitu ada tes Kraepelin. Nah, tes Kraepelin itu pertama
dikemukakan oleh Emil Kraepelin. Itu sekitar tahun 1826, di mana tujuan dan fungsi dari tes Kraepelin tersebut yaitu untuk mengetahui karakter seseorang. Jadi bagaimana tes Kraepelin ini awalnya Emil Kraepelin ini untuk bagaimana kita itu mengetahui seseorang yang normal dan abnormal, membedakan normal dan abnormal, khususnya dikhususkan kepada seleksi calon-calon pegawai ya. Jadi bagaimana tes ini itu menunjukkan kepribadian seseorang, sebuah karakter seseorang ya, tentang performanya yang maksimal terutama di pegawai. Oke, berikutnya yaitu tes kepribadian, di mana tes kepribadian ini muncul pada abad 18 dan 19. Nah, tes ini itu bermula bagaimana dari tengkorak, dengan hubungan tengkorak dengan karakter manusia. Nah, dan seorang Sir Francis Gardner itu mengemukakan dalam hubungan dengan kata dalam bahasa Inggris. Lalu disempurnakan oleh Thurston yaitu menjadi 1300 kata. Dan tujuan fungsi dari tes kepribadian ini bagaimana menilai dan menentukan kecocokan lingkungan kerja. Jadi apakah orang ini cocok atau enggak. Jadi dari tes ini itu menentukan tes kecocokan dia pekerjaannya dengan secara optimal. Oke, berikutnya kita menuju yang ketiga yaitu tes Weekly Block, di mana tes Weekly Block itu dikemukakan oleh seorang psikolog Belanda pada tahun 1950. Nah, itu ditemukan dari arsip sejarah psikologi Belanda. Nah, adapun tujuan dan fungsi dari tes tersebut yaitu ingin mengungkap aspek kepribadian itu melalui dari balok. Jadi dari potongan balok tersebut itu mengungkap bagaimana potongan tersebut itu mengungkap aspek cara kerja seseorang itu, reaksi kerja, sistematika kerja, terus dari kecepatan dia, terus kelambatan dia. Nah, dan terakhir itu mengungkap hasil. Jadi bagaimana tes ini tuh mengungkap sebuah tentang kerja ya, reaksi dia untuk bekerja ya. Nah, itu melalui dari potongan balok, bagaimana dia itu dari potongan balok tersebut merangsang dalam kecepatan, kelambatan. Di situ ditentukan. Tes itu untuk menilai aspek-aspek tersebut. Oke, berikutnya kita ke dalam keempat ya, yaitu tes 16 PM. Nah, tes ini itu merupakan karya adaptasi dari 16 personality factor. Nah, di mana tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability pada tahun 1972. Adapun tujuannya yaitu bagaimana mengungkap 16 faktor kepribadian seseorang. Nah, tes ini telah dirancang untuk seseorang yang berumur 16 tahun ke atas. Jadi bertujuan untuk menghasilkan skor tertinggi. Nah, dengan cara sebagai berikut. Jadi keberaniannya. Pertama itu keberaniannya. Kedua itu sosialnya. Ketiga itu
dominasi, keempat tuh kewaspadaan, nah kelima stabilitas emosional, dan terakhir keenam kesadaran peraturan. Jadi tes ini tuh bagaimana dia itu mengungkap ya dari keberaniannya, terus dari sosialnya, dari dominasinya, dari kewaspadaannya, dari bagaimana dia mengendalikan emosinya, stabilitas emosinya ya. Terus yang kelima tuh bagaimana dia itu bisa mengendalikan antara kesadaran dia dalam peraturan gitu. Kesadaran dalam peraturan. Oke, berikutnya yaitu tes IPPS. Nah, tes IPPS tersebut dikembangkan oleh seseorang yang bernama Edward Personal Preference Schedule. Nama tes itu ya, sorry guys. Nama tes itu Edward Personal Preference Schedule. Nah, dikembangkan oleh seorang psikolog dari Amerika yang bernama Alan Edwards. Nah, pada tahun 1954, tes ini dikembangkan oleh teori kebutuhan yang diajukan oleh Harry Murray. Tujuan dari tes ini yaitu mengetahui tipe-tipe motivasi, kesukaan, dan kebutuhan. Bagaimana merupakan tes kepribadian, sehingga dari tes ini perusahaan itu mendapatkan pada bidang yang tepat. Jadi dari tes ini ya, orang itu tuh bisa ini dalam yang tepat gitu. Dia ini kesini. Jadi ingin menentukan hal yang dengan tepat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan, karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Saya Muhammad Ridwan undur diri. Wassalamualaikum.